Rasulullah bang, pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita, umatnya orang Serang Baru. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya masih rebah semua. Muhammad, gue sudah tahu urusannya, gue ngaku ke Sumba ngomongin doang ini. Kita berangkat, kemana Jibril? Ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Ayo berangkat Kemon. Jibril Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga. Naik Grab. Sesuai aplikasi. Diajak pakai buruk. Kencang masuk ke dalam surga. Ibu bapak di dalam surga, Rasulullah kayak orang gak betah. Rasulullah di dalam surga bengong aja. Beliau rada galau, bete, gabut. Kan yang punya surga gak enak lihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Gak betah di surga? Betah ya Rob. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini. Dapat kursi empuk, ada tisu, air, bening doang. Ini kemarin ada nengoknya. Baru kali ini air putih, launya tisu. Ini air bening, ini bukan air putih. Air putih dan susu. Ini bening banget bu. Kalau yang Jepang hidupnya bisa ngedok ini. Enak rasanya. Air putih, air bening. Air bening itu bisa naikin darah tinggi. Jangan sering-sering banyak minum air bening. Kemarin saya minta bikinin kopi bu, dikasih air bening lagi. Kopi, air bening lagi dikasih. Gue minta kopi, air bening lagi. Lu kenapa gue minta kopi kasih air bening? Nah itu air bening bisa naikin darah tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah. Begitu banyak guru-guru yang hadir di tengah-tengah kita, yang sama kita muliakan, diantaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Slamet Syamsuddin selaku Roi Syuriah Prinu KSB, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Naufal selaku Syuriah Prinu KSB, Ustaz Haji Agus Komarudin selaku Ketua Tanfiziyah Prinu KSB beserta jajarannya, guru kami Kiai Haji Dedi Iskandar pengasuh MMJ Perum KSB Blok C, yang sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Miftahul Huda Bapak Haji Umar Alamsyah, dan yang sama kita hormati hadir tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Sukaragam Bapak Haji Ucup Keeng, Ketua RW 017 Blok E Perun Kota Serang Baru Bapak Haji Panji Budi Santoso SH, Bapak Kapolsek Serang Baru Bapak AKP Josman Harianja SH, Bapak dan Ramil Serang Baru 12 Bapak Mayor Infantri Terusno, dan yang sama kita hormati Bapak
Haji Herianto Ketua Majelis MJA Urung KSB Blok E, Bapak Haji Nurhali Sohibul Majlis, dan Ketua DKM Perum Kota Serang Baru, para guru dan kiai di Masjid Miftahul Huda, para ketua RT 01 dari 1 sampai 9 RW 17 Perum KSB Blok E, ibu-ibu muslimat BKMT serta Majelis Taklim KSB, dan para panitia tablik akbar, yaitu ketuanya ada nih Bapak Ustadz Haji Tri Agung, lupa baca lewat, dan para guru-guru yang lain, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terkhusus tim Hadroh luar biasa. Hadroh apa namanya? Al-Muhibin. Alhamdulillah teman-teman tim Hadroh, dan juga Abang Soundman di belakang yang mantep nih soundnya, kalah dangdut sama ini enak, dan para semuanya yang hadir yang gak tersebut namanya karena emang cuma 15 doang ditulisin di sini, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam hari ini di halaman Masjid Jami Miftahul Huda Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445H. Ada kutip kita Rasulullah SAW, perbanyak sholawat bersama titik 2 ibadah diri dah. Mudah-mudahan ini semua menjadikan Rasulullah SAW gembira dan senang. Insya Allah kita diakui sebagai umatnya, dan kita berharap dapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Kita selawat ya Bu. Ya Bu, siapa orang yang berselawat 1 kali kepada Rasulullah, dia akan dibalas kebajikan 10 kali. Alhamdulillah. Yuk kita baca sholawat sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin
wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga selawat kita langsung sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir memperingati Maulid. Apa itu Maulid? Bu, siapa yang nyuruh kita Maulid? Siapa yo? Ayo siapa? Yang nyuruh kita Maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Mana buktinya? Ayatnya jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Itu ayatnya jelas, secara tidak langsung Allah bilang kalau mau nyontoh Nabi nih, kalau mau nyontoh Nabi ya begini nih. Jadi yang nyuruh Maulid itu Allah Subhanahu. Jadi Maulid itu bukannya bid'ah, Bu. Yang bid'ah itu apa? Ulang tahun itu bid'ah. Kan kerjaan orang stres. Lilin mau ditiup dinyalain dulu kan, ayo dah. Lilin mau ditiup dinyalain, habis dinyalain ditiup kan mati. Pakai nyanyi panjang umurnya lah mati panjang umur. Bener Bu. Jadi Maulid itu udah dijelaskan bahwa Maulid itu perintah Allah Subhanahu wa taala, yang nyuruh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka ada perintah, Allah duluan yang solawat. Maka ada perintah buat kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Hai orang-orang yang beriman, disuruh berselawat kita kepada Nabi. Maka ini Maulid adalah perintah Allah. Jadi kalau ada tetangga yang ngomong bid'ah, biarin, itu urusan lu, ya po, ya po. Yang jelas yang kita baca tadi nih Maulid yang dibaca anak hadroh, jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah tuh anak hadroh yang megang bass kita kencang banget dia. Ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Makanya jangan macam-macam sama anak hadroh. Kalau ibu punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih aja. Pokoknya aman, tenang aja. Ada yang nyolek, digampar langsung sama pacarnya. Kalau sendiri anak hadroh, wah tabukan apa yang melintir kok. Jadi yang kita baca sholawat diiring dengan peringatan dibaca kisah Maulid, maka Maulid ini perintah Allah. Maka dibaca dirawih assalamu alaik Zainal, assalamu alaik. Ada kan dirawih? Ada kan dirawih? Iya jelas assalamu alaik. Rasulullah dikatakan apa? Azkal azkiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Apa itu Zainal Anbiya? Penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, dulu Bu, waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, diprotes sama malaikat. Ya Rabb, kenapa kau ciptain Adam? Adam kan manusia. Ngapain? Diprotes Allah. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Malaikat pada heran, malaikat kagum ibu, sampai-sampai malaikat bertanya, kila huwa Adam, ya Rob, ini kayak yang disebut Nabi Adam yang akan kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Adam Allah bilang, Adamu muniluhu a'lam maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat nanya lagi, ada kepo, kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh, apakah ini disebut Nabi Nuh? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Kalau bukan Nabi Nuh siapa? Kila wa Ibrahim. Apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim yang kau ciptakan nurnya? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi Ibrahim Pak lagi dibakar tuh sama Raja Namrud, Allah bilang sama api, apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Naru isim nakiroh umum, jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu nggak ada yang panas kok, adem semua. Nenek masak 3 jam kagak matang-matang, apinya gak panas. Maka ini ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin di dapur yang depan kompor. Baca nih ayat kok, cuma ganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah, depan kompor baca ya naru kuning badan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah melepuh. Bener kan? Nabi kepo malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh gak demen sama kita, Bang. Di mana-mana musuh gak demen, tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, iblis. Bu, dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suhail bin Qarib, Bang. Suhail bin Qarib ini demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Jinnya banyak banget. Ketika Nabi lahir itu jinnya pada selawatan. Suhail bin Qarib kaget. Waduh, jin gue stres ini. Siapa yang diselawatin? Jin pada selawat. Rasulullah lahir, jin selawatan, masya Allah. Makanya kalau ada orang yang kagak demen baca sholawat, itu orang lebih jelek daripada jin. Di teman berandok dan daruah begitu dengan anak sudah bolong. Jin selawat, luar biasa. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabi kita belum lahir, Nabi Muhammad belum lahir kok, ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum lahir. Mana buktinya? Baca di rawi. Ana Taimi Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sibrun wahidan kana yaktibuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata bi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada nakrawi maulidi Bang ada. Dulu sebelum Nabi lahir Pak ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat hafal semua. Maka diajarkanlah kepada anaknya yang namanya Syatok. Atok. Kalau bahasa kita begini, tok lu pelajarin nih ya kitab Taurat ya sampai khatam total ya. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin, apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu bener kata ibu. Kalau kata bapaknya jangan. Kalau kata bapaknya simpen. Bocah dulu menurut. Dulu kita dipelototin sama orang tua, nunduk bu, takut. Bocah sekarang diomelin gua, tenggorokan bapaknya dilongok. Mabel bak.
Anak lu bener kata. Kalau kata bapaknya simpen, simpen. Falamma mata abi fatatu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal dunia, kotak dibuka, ternyata yang sembah itu tertulis di dalam kitab Taurat apa? Akan datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita udah ada. Kenyataannya sama sama cerita, cerita sama kenyataannya sama, cerita sama kenyataannya sama, cerita sama kenyataannya sama. Enggak meleset kacamata. Prediksinya tepat. Kalau prediksi kita sering meleset. Ada bapak-bapak bininya bunting 9 bulan. Saya ngomong aja sama temen yang ngagul, lihat ini, tapi istri gue lahiran anak pasti putih bersih kulitnya. Kenapa? Emak bapaknya putih. Pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Bu, Nabi mah cerita sama kenyataan sama, enggak meleset acan-acan. Maka Rasulullah lahir bang, sajidan, syakiron, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Beliau mengucapkan apa? Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Balik lagi celentang. Baik baru lahir bisa ngomong. Baik baru lahir bisa ngomong. Baik baru lahir bisa ngomong. Kalau di sini ada baik lahir bisa ngomong, geger sedunia. Luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disebut Zainal Anbiya, penghias para nabi. Apalagi Rasul dikatakan azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf Pak, Bu, kita kemana-mana bawa kotoran dalam perut. Benar? Ini di perut kita banyak kotoran. Kemana aja kita bawa, ke pasar, jalan-jalan, ada kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf Ibu, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Buang air pinggir kali. Itu bukan hilang Bu, kanyut. Benar waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong Nabi jangan kemana-mana, sini aja buang airnya. Saya alih-alihnya pakai kain. Rupanya sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka Siti Aisyah istri beliau ibu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Abis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Tuh. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang kerja, apalagi habis macut. Sini bang, minyak kasturi bang, minyak misik bang, ngelapin Bu, baru cium, rasain dah. Ini gue kerengus. Nih, Masya Allah, Nabi Zainal Anbiya Azkal Azkiya. Ini satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang bakal nolong kita di akhirat. Pok, mana buktinya? Ini ada cerita Pok. Ini ceritanya. Kemarin bunyi. Story. Efeknya turunin aja bang, suara asli, ngapa-ngapa. Bu, ceritanya. Ini ada ceritanya. Ini sebenarnya cerita rahasia. Di sini doang bisa ngomong. Dan bilang siapa-siapa ya. Bu, nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, agak ada yang hidup. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan, kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Apa dia nongol bang? Rebah semua. Kiamat. Siapa yang berani nampil? Enggak ada yang nampil. Seluruh pemimpin dunia ditantangin. Mana yang minta 3 periode? Dicari.
Rebah lah, masih kiamat, masih kiamat, masih kiamat. Ini kan cerita kiamat, jangan baper. Cerita kiamat, enggak ada yang bangun. Rebah semua. Lalu Allah berseru-seru buang di situ. Allah nyombong. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong, Bu. Udah pantas banget. Enggak ada lagi. Baru yang dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, dibangkitkan. Malaikat hidupin. Allah panggil malaikat pertama. Ridwan, baik ya Rob. Siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian ada gedeg, sama ustaz ada benci, sama malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kecil kenapa dicekekin mulu sama dia? Duit banyak, harta banyak, pelit, mendit, koret, butut kasiran, pantat kuning, bol nonton. Sama anak yatim kerjanya dijudah setan. Pede kata gak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente tugasnya turun masuk ke surga. Ngapain ya Rob? Saya berdua ke surga. Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail, Bu, turun ke alam nyari kuburan Nabi. Alam udah hancur-hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail ya kongkong. Ada malaikat Jibril, Mikail, kenapa Jibril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung ini bagaimana nyarinya. Yang mana kan nyari kuburan, nyari Serang baru aja nggak nemu. Lu coba cek di Google Map kali ada. Nggak nemu. Terus bagaimana urusan kita nih? Kita udah bisa nih masa ke alam suruh nyari kubur Nabi, udah hancur semua nih alam. Begini aja nyok, sujud nyok. Sujud kemana? Sujud sama Allah, minta petunjuk. Jibril dan Mikail sujud Ibu. Dengan izin Allah Bang, terbukalah kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, "Ayyu yaumin hadza ya Jibril?" Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, "Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun." Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Bener ini kiamat, cius. Itu cius saya tambahin doang Bu. Cari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahin. Bener ini kiamat Jibril, benar Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah pertama kali? Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah Bang, pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita, umatnya orang Serang Baru. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya masih rebah semua Muhammad. Gue sudah tahu urusannya, gue nggak tugas lu bangunin doang ini. Yuk kita berangkat lah. Kemana Jibril? Ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Ayo berangkat lah, Kemon. Jibril Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga. Naik Grab. Sesuai aplikasi. Diajak pakai buruk. Kencang masuk ke dalam surga Ibu Bapak. Di dalam surga Rasulullah kayak orang gak betah. Rasulullah di dalam surga bengong aja. Beliau rada galau, bete, gabut.
Kan yang punya surga nggak enak lihat begitu, ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga, betah ya Rob. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini. Dapat kursi empuk, ada tisu, air, bening doang. Nah, ini kemarin ada nengoknya. Baru kali ini air putih launya tisu. Ini air bening, ini bukan air putih. Air putih dan susu. Bening banget bu. Kalau yang cupang nih begini. Bisa ngedok ini. Enak rasanya. Air putih, air bening. Air bening itu bisa naikin darah tinggi. Jangan sering-sering banyak minum air bening. Kemarin saya minta bikinin kopi bu, dikasih air bening lagi, kopi air bening lagi dikasih. Gue minta kopi air bening lagi. Lu kenapa gue minta kopi dikasih air bening? Nah itu air bening bisa naikin darah tinggi. Bu, Masya Allah, luar biasa. Rasulullah ditegur sama Allah, Muhammad gak betah di surga. Betah ya Rob, saya betah di sini. Tapi kenapa ngomong begitu? Bukan ada murung. Ngomong bu, saya udah enak di sini ya Rob. Tapi saya bengong mikirin umat saya nasibnya bagaimana ya Rob. Saya gak mau enak-enakan di dalam surga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Sekarang maunya apa kamu Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain keluar? Udah enak di sini. Saya pengen nengokin umat saya. Luar biasa bu. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Nemu pemimpin yang model begitu. Ya Allah, udah di DPR malah lupa. Ini tahun politik. Pada jualan. Ya bu, tenang aja pak, kalau saya jadi jalanan rata, rata sama air, banjir mulu. Udah di dalam DPR lupa, kan kita ini besok mau pemilu yang paling capek kan kita bang, bener bu? Lah iya, ibarat naik panjat pinang yang paling capek kan yang di bawah itu yang di bawah udah diles-iles tangannya melintir sono melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin gak ngapa-ngapa gue diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi ingat dong kalau di atas, ingat hadiah banyak, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naik tuh nyampe di atas, habis hadiah dulu, harus dewek bu, semua dimakan dia, habis panci-pancinya direbus semua kok. Solar diminum, bensin diminum, wow, aspal dimakan, sampai kabel telepon dimakan juga najong, bansos buat rakyat habis dibuatin najong kami. Ya bos, makanya kita kudu dewasa. Beda boleh marahan, jangan. Beda boleh marahan, jangan. Enggak ngapa-ngapa, kita wajib ngikutin yang namanya besok pemilu, kita ikutin pemilu, jangan golput ya bu, iya bang. Ayo semua yang udah daftar tetapnya semua pemilih, kita ikut datang ke TPS, namanya pesta demokrasi ya bu. Kita kan warga masyarakat negara yang demokrasi, bener. Mau pilih siapa silakan, lu pilih siapa kok besok caleg, gue sih milih dia no yang ono, ya udah nggak apa-apa kok, lu mana, gue mah yang ono lain, gue mah melu, ya udah empok lewat sono, saya lewat sini, kan kita ketemu di sono, kan cakep urusan, bener bu, berhenti kita udah gara-gara beda partai, beda pilihan kita berantem, bener. Kita harus dewasa. Ini Rasulullah luar biasa. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar nengokin kita umatnya. Alhamdulillah. Nah, baru mau keluar Nabi dibangkitin depok. Tuh, son anu tuh, backsoundnya begitu. Bu, baru kita dibangkitin oleh Allah.
Seluruh manusia dibangkitkan kembali, dihidupkan oleh Allah. Seluruhnya manusia dibangkitkan, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, laki gak kenal bini. Semuanya masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, abang. Hari kebangkitan tiba, sejengkal matahari di kepala kita. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air. Mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Gak ada yang jualan air, po. Gak ada yang kalau disulang juga nemu di sini. Bener, Bu? Masing-masing bawa diri. Tapi orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, sering hadir ke majlis maulid, tenang aja, Allah sediain di sana. Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen sholawat, biarin di sana dia kehausan, dia kecekek, rasanya kagak ada yang nolongin. Oh, makanya kita baca sholawat sekali dibalas 10 kali oleh Allah kebajikan. Pak Ustaz, selagi halangan ini boleh baca sholawat? Boleh, tetap ada pahalanya. Baca sholawat dalam keadaan riya sekalipun ada pahalanya. Baca sholawat pengen pamer sama orang, pengen dipuji sama orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya sholawat kok. Makanya mama kalau ngaji di pengajian tuh tengah-tengah jam 1 uang udah nyampe ke majlis taklim. Speaker dihidupin, dia colok. Dipanggil tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian ya, alhamdulillah. Ngaji sini lu, kokom. Mina ngaji sini lu ngaji dipanggil atu-atu temennya sambil nungguin datang temennya dia selawatan tuh emak Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, ya kan bro? Turadinul lana walakulana waladululana. Assalamualaikum, salam melu nyampe di dulu semuanya pojokan. Waladululana walakulana dinul. Assalamualaikum. Wajib kok gerambal baru sadar situ ya. Walakulana. Berhenti selawatan. Itu kalau di Mesir selawatan itu buat perang itu bang, tentara. Jadi semangat bacanya tentara Mesir. Adilulana wal aqulana wal adlulana wal bullulana. Semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adilulana wal aqulana. Jadi bos dipasangin nenek-nenek kelotor kok. Kalau di sana semangat bacanya orang Arab tuh. Orang Arab, orang mana tuh? Ya orang Saudi Timur Tengah tuh kalau lagi bikin umroh kok habis ngambil mikot baca talbiyah, kena semangat banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat ibadahnya. Lebih dari Indonesia lain itu versinya. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Selawat yang dibaca. Bu, masak, nyuci, goreng tempe, selawat. Mbak, lawat. Biar orang-orang tua dulu, masya Allah hidupnya berkah kok, nggak pernah lepas dari selawatan. Saya punya nenek tuh, ya Allah kok, masya Allah udah tua, tapi kalau lagi masak goreng tempe enak sambil dia goreng tempe baca selawat. Ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin, lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaimin, keenakan selawatan tempenya angus. Pas kakinya makan malu, ini apa tempe angus begini? Ini gara-gara Muhaimin. Muhaimin cawapres, bukan selawatan.
Iya itu malah lagi ntar pasangannya mau Pak Anies yang jadi amin amin dari kampanye ini amin ya kan berarti kagak boleh amin ngomel lo amin orang amin emang apa sih. Nah, MK telah memutuskan aturan pemilu 2024 bahwa kampanye di tempat-tempat ibadah dibolehkan, di tempat-tempat instansi boleh, di tempat sekolahan boleh. Jadi kalau di masjid nggak boleh, di masjid nggak boleh. Tapi kalau orang imam baca Fatihah, waladhdallin, amin. Masa diprotes sama Bawaslu? Orang amin. Jadi kesono-sono kok. Bu, selawat mbak. Akhirnya biarin deh, bekas selawatan mari gue makan, hitung-hitung tempe selawatan. Enak, orang-orang kagak masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, itu laki nyanyi. Tapi nggak pulang-pulang goreng tempe nyanyi. Kurasakan ku berbakti untukmu. Makan pagi kusiapkan semua, mati akan hilang perasaanmu. Apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus apa? Masa si aku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Kalau po itu lagu aslinya Iis Dahlia, dinyanyi nama Aisyah Rahma dari New Palapa. Apa dikoploin ya bu? Selawat juga, lagunya juga nggak jadi selawat, nggak jadi masuk kok berantem, harus kompor kena tendangin. Tapi kalau kita lagi berantem ribut sama suami sama istri, selawatan jadi adem, beneran kok jajan ya? Kok percayaan? Saya kesel banget sama laki, udah nggak apa-apa selawatan aja. Laki kita namanya si Komar. Supaya depan matanya Komarun sidina Nabi Komarun tuh enak. Anak kayak nyautin wajamil sidina Nabi wajamil. Bininya Rodia dibalik lagi Rodia ya dawalaya. Bininya kesel ya kali bah Rodia. Anak kayak kecil ikut aja lagi ya jemalu ya jadi gagal berantem kok lo gak marawis makanya selawat bu selawat adem do dibangkitin kita di akhirat kumpul di satu orang yang rajin selawat diselamatin alhamdulillah. Rame-rame kita dalam butuh pertolongan. Inilah yang disebut syafaatul uzma. Semua manusia dijadiin satu, minta tolong. Kemana ngadepnya? Datang rombongan kita ke Nabi Adam, minta tolong ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami ini, tolongin kami lagi kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi kebelang sakit. Punya dosa dulu di surga, gak boleh makan buah huri, gua embat juga. Jangan-jangan mau gua ada. Nabi Adam dosanya satu kok, diusir dari surga. Dosanya cuma satu, makan buah huri doang, diusir dari surga. Nabi Adam makan buah huri karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis. Hawa rayu laki lu, makan buah huri. Huri artinya kekal. Kalau lu makan, lu bakal kekal selamanya di surga. Ayah dirayu-rayu dah. Yang namanya laki-laki bang, kalau udah kena godaan perempuan lah, lama-lama teklok. Laki biar kata gue bisa kayak pagar kecamatan, gua kena godaan perempuan teklok. Dirayu-rayu deketin ayam beb, emang belum tayang, gopin. Akhirnya rayu-rayu Nabi Adam, dimakanlah buah huri sama Nabi Adam, maka nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau gak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu.
Tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah hudi. Tapi ibu Hawa makan buah hudi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur kau ibu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, nggak ribet tuh. Anak nangis teteh ngangkat dulu. Mimi tanya mimi nggak ribet. Alhamdulillah nyangkutnya di dada. Sampai di dada terbelah dua. Bersyukur terbelah dua. Kalau satu dua udah kayak tumor. Bener bang, abang agak percaya, ntar pulang lihat aja. Tanya, neng ini buah hudi nih. Bukan bang, dia payah arang. Dia bocah sama gak paham. Itu bang, tempat lo musuh itu susu anti pencah, anti penyok, anti gores, anti penyok, anti pecah itu, anti karat. Gampang amrek. Ini kesono-sono ya. Nabi Adam gak sanggup kok nolongin. Kata Nabi Adam, jangan sama gua dah, gua gak sanggup nolongin. Datang aja ke Nabi Nuh bisa kali nolongin. Nuh mah orang Jawara Nuh. Datang aja ke sono ke Nabi Nuh. Rame-rame rombongan kita madep minta pertolongan ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin kami Nuh. Kami dalam kesusahan Nabi Nuh. Tolongin Nabi Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh nanawan Nabi Sulaiman. Rupanya yang udah tolong rombongan rahasia habis. Kata Nabi Nuh, jangan mau aku juga gak sanggup tanggung jawab di hadapan Allah. Punya anak satu susah banget diurusin si Kan'an. Gue udah naik getek yang gak mau. Dia mau kelebuk ikutin orang kafir. Jangan mau gue dah. Coba ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Dia mau Khalilullah. Rombongan rame datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim tolongin kami. Kami dalam kesusahan. Nabi Ibrahim ngomong, ya Allah, mohon maaf, gue gak bisa nolongin lu. Gue juga lagi bingung di hadapan Allah. Punya dosa seumur hidup 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali bohong bang. Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup nangis di hadapan Allah seumur hidup 3 kali bohong. Lah mau model kayak kita mau bohong sampai nanti jadi lalam. Ada nangis nyanyian mulu. Apalagi tukang bohongin rakyat. Bener bu? Nabi Ibrahim 3 kali bohong nangis di hadapan Allah. Jangan mau gua, coba ke Nabi Isa. Nabi Isa bisa kali nolongin. Nabi Isa no, dia mau dianggap jadi Tuhan. Mau ada ke Nabi Isa. Nabi Isa tolongin apa? Nabi Isa dari jauh, dari dadah aja. Jangan mau gua juga Nabi paling miskin. Bapak nggak punya, bini nggak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak punya bapak, nggak punya bini. Makanya jomblo seumur hidup. Makanya ikut-ikutan umatnya, nggak kawin. Itu pastor nggak kawin, ngikutin Nabi Isa. Dia ngikutin Nabi Isa, nggak kawin. Ngikutin Nabi Isa dia nggak kawin. Kan sayang bang ya, punya perabotan nggak dipakai. Satu-satunya nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah luar biasa ibu. Rasulullah manggil kita. Sujud di hadapan Allah. Allah melihat Muhammad, kenapa kau sujud? Angkat kepalamu. Ada apa? Ngomong, ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini, sini sayang. Nabi manggil kita. Alhamdulillah. Cuma yang dipanggil gak sembarangan orang, ibu, abang, ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudhu berarti sering sholat. Masa wudhu doang harus bayang?
Biar kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita akan bersinar bercahaya di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Amin. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangatan hitam? Bukan, tapi karena sering kena air wudhu. Tuh, makanya ini mau selesai malam ini biar ada bekasnya. Yang belum doyan sholat jamaah, ayo doyan sholat jamaah di masjid kita. Alhamdulillah. Ustaz, saya mau biarin tetangga baru doyan sholat. Jangan dikata apa-apa, orang baru belajar sholat. Lambat-lambat dikit nggak masalah. Zuhur 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dadarin pelan-pelan. Rasul ngajarin basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak. Beliau ngajak bukan mengejek. Beliau ngerangkul bukan memukul. Beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Ini dakwah yang mantep yang diajarkan Rasulullah. Beliau ngajak bukan ngejek. Sekarang kebanyakan orang pada ngejek mulu, ya po, ya po. Ini yang bikin hancur kita, rusak kerukunan kita gara-gara ngejek mulu. Biarin, jangan pakai ngejek-ngejek. Lu biarin aja, ya beda pilihan. Biarin, lu jangan pakai ngejek-ngejek ya po. Jangan begitu dong, jangan begitu dong, jangan begitu dong, jangan begitu dong, jangan begitu dong. Ya bu, ya bu. Nih kita masuk ke masjid, alhamdulillah. Ayo sholat jamaah. Ini kan masjid kita simbol demokrasi. Bicara demokrasi, umat Islam udah duluan belajar lewat masjid. Ini masjid Miftahul-Huda. Ya bu, ini masjid Miftahul-Huda. Ada aturan di masjid Miftahul-Huda. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Benar? Itu aturan. RT masuk masjid, buka sepatu teh. RW masuk masjid, copot sepatu. Kadus masuk masjid, buka sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Maksudnya tuh yang ngomong. Camat masuk masjid, buka sepatu. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Presiden masuk masjid, copot sepatu. Dijaga kesuciannya masjid, demokrasi. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Sudah dari mana bang? Dari Kidul, ada mulon. Dia dari mana dia? Dia dari mana Tantuk, ada mulon. Lalu dari mana? Gue dari Kulon, ada mulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, bener ibu? Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil, jangan bicara soal politik, jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal suku, jangan. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita. Di masjid jangan pernah ngomongin suku, di masjid jangan pernah kita ngomongin warna kulit begini emang kita mesen. Kita kagak mesen ya bu, jangan ribut dong soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita mesen. Enggak, jangan ngatain orang loh. Karena usil banget mulu, itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain, orang kagak mesen. Emang dia order? Enggak kan? Iya bu, iya bu. Kalau sudah masjid semua ke masjid masuk sholat jamaah. Di masjid diajarkan demokrasi, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Bener bu? Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame masjid. Bener gak? Kita Indonesia 700 lebih bahasa. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu agung, malaikat nyaut nanaonan selain dulu. Saudara kita dari Padang kencengan lagi Allah nan gadang,
Malaikat nyaut rancak benar. Saudara kita dari Ambon, Allah sengaja lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah mati lama-lama. Makanya diajarin demokrasi lewat sholat berjamaah. menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacanya sama, gerakannya juga sama, ya Bu, dan bacaannya sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Diajarkan demokrasi. Kalau sholat berjamaah syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh lah, makmum. Ustaz, itu kan tukang mabuk itu. Boleh jadi makmum itu kalau sholat? Nah boleh, nah timbang makmum. Emang dia mabuk apaan? Itu kalau naik mobil muntah. Wah, bukan minuman timur berarti. Orang makmum silakan. Bosan, dia kan bacanya nggak fase itu bosan. Boleh jadi makmum, lah boleh. Timbang makmum, ketinggalan satu rakaat aja boleh jadi makmum. Tapi nggak sembarangan jadi imam. Diterapkan dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh. Lah timbang rakyat baru lahir, belum rakyat udah. Mana nanggung utang negara baru lahir. Bener bang? Tapi nggak sembarangan jadi imam. Kudu ada pilpres, pileg, pilkada, ada. Dan imam sholat ada syaratnya, nggak sembarangan. Syarat jadi imam dalam sholat, pertama bacanya harus fase. Yang fase. Mohon maaf, cadel bindeng swing minggir dulu. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Teman bindeng kita tanya mau malu. Nggak jelas. Lu dari mana? Warung. Enggak ada. Gue dengar bapak lu sakit. Meninggal. Oh mendingan. Biar kita meninggal. Dari pemimpin yang fase, dia ngomongnya enak, nggak janji-janji doang, ya Pok. Janjinya ditunaikan semua sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, ngomongnya enak, senyum, cerdas, ganteng, keren. Enggak, udah cerdas, bagus, kurang, kayak mantep udah. Pokoknya itu pasti ngomongnya, dan juga nggak janji-janji. Ya mas. Pak Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya? Bacanya sama-sama fase. Syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Cari imam yang lebih tahu maunya makmum. Makmum kepengenannya kagak muluk-muluk. Apa sih pengenan kita jadi makmum? Lu kalau jadi imam, sholat jangan lama-lama bacanya. Kan begitu ya Pok? Ya Pok? Ya bang, lah iya. Yang mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, Tabarok, Waqi'ah. Makmum di belakang ikut, yang ikut, cuma hatinya ngomong. Apa yang dikata dalam hati? Besok gua kapok sembahyang lu. Bener kan? Lah iya, yang alim yang lebih tahu maunya makmum, yang lebih tahu maunya rakyat. Rakyat pengennya nggak muluk-muluk. Apa sih kepengenan kita rakyat? Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Segitu doang udah. Ya Pok, ya Pok, ya Pok. Yang alim. Makanya Rasulullah bilang, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, bacaannya ringankan, jangan panjang-panjang. Dulu sahabat Mu'adz bin Jabal diomelin kok sama Rasulullah. Ketika jadi imam tuh Mu'adz diomelin sama Nabi, habis baca Fatihah bacanya Al-Baqarah, sholat maghrib berjamaah, ditegur sama Rasul, afatan anta ya Mu'adz, itu mau bikin fitnah dalam Islam, jangan begitu. Kalau sholat sendiri nggak ngapa-ngapa. Lu mau baca surahnya sampai habis atau Al-Baqarah sampai 1 surah, silakan. Kalau rame-rame ingat dong, lu kan pemimpin, lu kan jadi supir kudu ingat penumpang. Yang namanya penumpang macam-macam, ada orang bunting, ada yaki, ada nenek, ada anak orok, iya Pok. Ingat diomelin, makanya jangan panjang-panjang. Kalau jadi imam bacanya jangan panjang-panjang. Jangan lama-lama, kelamaan.
udah cukup 2 periode, jangan lama-lama, udah gantian. Jadi kemana-mana ini ya. Ini malah lempengan aja ini ceritanya. Bu, yang alim, Ustaz sama-sama alim kan, pasenya sama di kampung saya ini jadi imam, alimnya sama. Kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tuaan, waduh Ustaz saya KTP-nya lahirnya bareng. Kemarin habis ulang tahun dia bareng ini ngerayain. Sama umurnya, sama. Kalau sama umurnya juga, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Ustaz dari masih kecil, dia CS kental ini dia dari masih kecil, kemana aja dua-duaan mulu, punya rokok sebatang, orang potes sebelah dia. Habis dah syarat fikih, habis datang 4 habis. Syarat yang kelima ditambahan doang dari saya. Kalau pasiennya sama, alimnya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga sama. Syarat yang kelima, ini tambahan doang dari saya. Ini tambahan doang nih, yang istrinya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Tambahan doang ini kok. Kalau bininya 2-3 kan biar ada sabaran kok. Tidur di sono, pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono dikuncin pintu. Akhirnya tidur di masjid, di kolong beduk dia tidur. Ini mah tambahan doang dari saya. Lah bener kok, imam sama makmum nggak sembarang, boleh siapa aja boleh, nggak sembarangan jadi imam. Kalau imamnya bego, makmumnya betul, nah kacau sholat. Dulu kejadian bang tahun Jebol, bener ada 4 orang goblok kok. Tahu kan goblok ya, bego, blow on, tolol, PA. Orang PA itu kan minum es ditiup, dikira panas ngebul, ditiup itu es. Ada 4 orang goblok sholat di musola bang, musolanya udah tua, atasnya pagar tikus mulu. Yang 1 jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh pas di depan imam, gede botak, profesor tikus. Mau atahiyat kaget tuh imam, tuh tikus jatuh. Batal nggak? Lo batal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat, selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus nih, mau negor sang imam, karena nggak ngerti ilmunya, dia nyolek dari belakang. Lagi sholat udah boleh ngomong. Berapa yang batal udah? Temennya yang tengah ngikut, lu juga ngomong. Ini dia udah yang batal. Dia seharusnya yang 1 selamat ini dia. Dia ngomong, untung gue diem aja. Ini bocah PA. Makanya diajarkan kita ada imam, ada makmum. Kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kelar maulid, ayo siarkan masjid kita. Yang belum doyan ngaji, ada pengajian, ngaji kok, mau ngapain lagi, udah tua, udah nenek, ngaji aja. Tasbih pegang udah banyakin, subhanallah, zikir aja. Udah tua-tua diajak ngaji, ada aja alasannya. Ngaji nek, malu mantu, kenapa gue masih ngeplek? Nenek ngeplek najong. Ngaji kok, ngaji gak ada batas waktunya. Kita kumpul di pengajian, alhamdulillah. Dengan kita ngaji kumpul sama guru, nanya apa aja bisa. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama kita ngaji. Nih kita kumpul bu, ngaji udah. Jangan nyari waktu luang, tapi luangkan waktu. Bicara sibuk, semua yang kita sibuk. Ustaz, saya pengen banget ngaji, gabung, repot banget Pak Ustaz. Ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja repot, udah tua ngurusin anak repot, udah punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Nah kapan ngajinya? Bener bu? Ngaji gak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Ujung ngalor, mati dah. Jangan pakai kagak ngaji aja datang. Mau bisa kayak kagak ikutin guru. Usahanya bawa kitab, ngikut bawa kitab. Padahal kita nggak bisa baca kitab, Pak Ustaz, bawa aja. Guru kebet. Guru tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Temen nyolek, halaman berapa cing? Boleh kebet doang. Datang aja. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat?
20.000. Sholat raweh aja niatnya 25. Ngaku aja bu. Malamnya terawih imamnya dia ya lama nih lama. Pindah terawih. Biar makmumnya imamnya cepet, nah gue menit ini. Dia kalau jadi imam cepet ya bacanya bolang-bolang dulu. Nggak bagus sholat juga. Boleh. Nenek nyusap juga boleh. Pahalanya gede banget. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Ya, nggak pakai modal. Nengokin orang sakit pakai modal kok, minimal jeruk 2 kilo bawa. Jangan datang doang nengokin kagak bawa apa-apa. Temen lagi diinfus di rumah sakit, dia dateng aja nggak bawa apa-apa. Pakai nanya lagi, emang apa yang lo rasain Ji? Lu pakai diinfus begini, emang apa yang lo rasain? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok gue kayak diinfus begini, ya lalu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu bawa jeruk kali, karena gue rasain ada asemnya, ada manisnya, sampai juga itu. Masya Allah. Biasa kita ngaji. Kalau tahu kalau ngaji ilmunya ada, ibadah jadi benar. Saya ngajak, kalau ngajak berarti bareng-bareng, ya bu. Kita kan enak, soleh bareng-bareng, pinter bareng-bareng, masuk surga bareng-bareng, kan enak. Ngaji berapa jam sih paling, ibu? Ibu, kita sempetin waktu. Ntar kalau udah tua, ngaji gue ada budek, mata kurang awas dah. Guru ngajari setengah mati. Baca nek innahu kana tawwaba. Nek baca nek. Mungkin ada kurang dengar. Innahu kawat tembaga. Ini kalau udah tua kok kan ribet. Ngajari setengah mati kita. Ayo nek baca alam taro kaifa faeja. Alam taro kayak apa? Kaifa nek bentet. Kaifa alam taro kayak apa? Maksud kayak apa? Kita ngaji, mumpung masih sehat, dikasih kesempatan oleh Allah, manfaatin buat takarub cinta sama Nabi. Ayo ajaran Rasulullah praktekin dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, ngaji kumpul pengajian, dosa kita diangkat kok. Ngaji ngaji, dosa kita dirontogin, dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digembok. Ayo bener kok, raba dari kita masing-masing, banyakkan dosa ibadah. Termasuk yang ngomongnya sama, banyak dosa kok. Apalagi tukang ngomong, emang salahnya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin, gak apa-apa. Emang gue tukang ngomong, wajar diomongin orang, nggak apa-apa. Yang namanya kita salah mata, salah lihat, ya kok dosa-dosa yang kecil dirontongin, diusap, dihapus. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Apa dosa sama laki, bu, nggak usah berabrak. Kalau budek kok dosa laki. Berangkat ngaji kadang-kadang bikin dosa malah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Orang kampung saya begitu, ketularan orang sini. Ya Allah, laki-laki tidur dibangunin salah. Bangun bang, lihat noh, jam berapa udah? Laki-laki tidur, suruh lihat jam. Lah ibu aja yang melek lihat jam, kan salah itu gini. Bangun bang, bangun, lihat noh, jam berapa udah? Laki-laki tidur suruh lihat jam. Hari lu baru tidur, bangun tidur, kerja lu tidur mulu. Udah bagus, tidur aja kerja. Kesalahan mulu empok itu. Hari baru bangun, habis tidur patok ayam bang. Lakinya ngomong, lah emang ayam gue yang panin. Pakai dipatok ayam. Ya kecil-kecil dirontongin, alhamdulillah. Iya, kalau istri yang doyan ngaji tahu ilmunya, sama laki hormat turun, dikasih uang belanja pas-pasan juga alhamdulillah, terima aja kok. Sebelum saya baca berita bang, ada tuh saya lihat di WA, ada kasus bapak-bapak karena kurang ngasih uang belanja, lagi tidur palanya digedik sama bininya sampai bocor. Makanya yang begitu bang, besok abang tidur pakai helm. Wah ini katain mana bapak ngimpi nge-grab. Ini kita
kita ngaji, dosa diangkat, pahalanya dapat, silaturahim jadi nyambung. Alhamdulillah. Ini kita ngaji begini silaturahim kita nyambung bang. Orang yang rajin silaturahim sama mati rada jauh. Bener. Panjang umur, mau mati rada jauh. Padahal udah ada catatannya sama Israel. Ada catatannya. Catatan tulis sama Israel. Tanggal 10 September 2023 hari Minggu malam Senin, saya mau berangkat ke KSB. Ngapain terus orang mau nyambut nyawa orang sono ya Rob? Nah emang udah ada catatannya, bukan ini saya pegang. Dari belakang sama berangkat dia kemarin Israel. Pas mau dicabut, orangnya gak ada di rumah. Israel laporan kepada Allah, ya Rob, orangnya gak ada di rumah, kemana? Karena tangannya pergi maulid. Dia masih beda huda. Oh, jangan dicabut, jangan. Tunda. Orang lagi maulid dengerin drama, jangan ya. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang maulid. Mana nggak ada yang pulang ya? Di tempat acara diingat ya Allah, iya ya, harus mau ngaji yang beribadah, bangunin ntar tahajud. Oh, habis tahajud udah dari lagi po. Ya Rob, orang lagi tahajud jangan, tunda aja, ntar subuh baru cabut. Habis sholat subuh dia ingat, ya Allah, harus sudah masak sama sholat duha. Nggak jadi lagi Israel nyambut. Ya Rob, orang lain sholat duha, lagi ngapain dia? Lagi doain suaminya ya Rob, kerja, berangkat. Ya Allah, rezeki laki saya kalau masih dari langit turunin apa? Kalau masih di bawah bumi keluarin apa? Kalau masih ada yang jauh deketin apa? Kalau masih ada yang dikit banyakin apa? Kalau ada yang haram halalin apa? Boleh kok doa, ada ngapain? Tuhan juga dengar. Orang lagi duha, iya jangan ya Rob, jangan dicabut Israel. Kata Israel, ya Rob, saya kelamaan di KSB. Dan dari malam saya belum dapet ini. Dan pindah, ayo dia pindah kok ke Tegal Ganas. Omongan Tegal gede semuanya di pinggir lalu. Tahu aja. Emang saya sering lewat situ kok. Hampir mas, hampir. Diberhentikan saya. Ada apa mbak? Biasa lah jualan. Jual apa malam-malam? Jual rempah-rempah. Saya bingung rempah-rempah apaan mbak? Kalau merem dikasih upah. Wah, kalau punya gablay bang. Langsung aja peci haji saya pakai. Waduh pak haji. Kalau pak haji gratis lah. Apa saya nyari berkahnya pak haji. Sesuai dong. Masya Allah, orang silaturahim umur panjang, rezeki murah, alhamdulillah. Kita hadir kemari silaturahim. Kalau berdatang kemarin nggak dapat kita botol aqua. Ya kok kagak dapat ke snack. Makanya kita datang silaturahim umur panjang, rezeki murah. Makanya kalau kita silaturahim di pengajian dipanjangin umur, berkah usia. Maka ini maulid, cinta sama Nabi, cinta sama Rasul. Ayo ajaran-ajaran Rasulullah praktekin dalam hidup dan kehidupan kita. Kelar maulid biar ada bekasnya. Pengajian makin syiar, masjid kita makin syiar. Insya Allah kita semua dapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, insya Allah ini malam kita sudah bersolawat. Ini malam kita sudah berkumpul mendapatkan nasihat. Semua kita lagi ngaji dan nanti kita akan tutup dengan pembacaan doa berkah semua. Bu, kalau kita udah berkah, apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Insya Allah dengan kita berjamaah kumpul di pengajian, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih keuntungan buat kita. Alhamdulillah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, turun rahmat kasih sayang dari Allah dan keuntungan yang kita dapetin. Alhamdulillah. Malam ini ada dua keuntungan yang Allah berikan. Apa? Pertama, ada untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan kita ntar dikasih makanan. Panitia punya kan satu nampan berempat. Bu, malam ini kita makan, besok pagi kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, gue relakan gitu pergi.
yang kelihatan segitu doang, boro-boro ditengok langsung jatuh kita siram. Tapi ada untung yang gak kelihatan, dosa kesalahan kita dihapus oleh Allah, pahala Allah berikan begitu besar buat kita. Dengan kita duduk berjamaah, kumpul kompak, turun rahmat dari Allah, kasih sayang buat kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan maulid malam ini ada bekasnya, ada akarnya. Senantiasa Allah berikan kita panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih sehat walafiat, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Kita berkumpul kembali hari ini, kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya kemari beserta rombongan para guru, jamaah, ibu-ibu, dan bawa produk namanya madu asli murni dari Sumatera, mereknya madu Bangkile. Ada foto saya kemari bukan jualan tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi ada standnya di sana itu, ibu beli itu untuk pembebasan lahan di depan rumah saya tuh ada 3.000 meter saya lagi bebasin. Beli itu sama aja buat bebasin. Ayah di rumah berlangganan kok minum madu itu 40 botol kalau tiap bulan itu. Beliau raja dangdut, ayah di rumah Irama, kenakan ya? Kalau Irama kenal ya, itu minum madu gituan, masya Allah. Sampai begini-begini nyanyi, kuat banget. Saya tanya kenapa itu begitu? Tinggal ujung gitar nih, gak ada. Luntur soalnya. Alhamdulillah banyak teman-teman ya, bawa ibu bapak yang punya duit silakan beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Kalau nggak bawa duit minjem malu, cincin boleh, gelang boleh, silakan. Itu enak buat stamina. Saya minum itu mulu makanya disebut atlet. Ini saya atlet antara tulang dan kulit. Dan insya Allah bilang buat kok lo ya, doain saya biar gemuk, biar gemuk biar sehat kok. Kalau gemuk bukan tidak jadi tolek dan Masya Allah, guru-guru kita doain biar sehat semua, panjang umur, berkah, ilmunya manfaat buat kita semua. Udah setengah 12, besok saya belum makan, lapar banget nih. Kalau ada siapkan di hari ya, siapin ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ya. Dan ngingetin, masih tahu doang apa bapaknya barangkali ya. Dah. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil malkul bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.